Kuliah ini dengan tujuan kita yang sama, yaitu menjunjung perintah Allah untuk menuntut ilmu dan sekaligus mengharap ridha dan ampunan Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bersama-sama meniatkan i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunatalillahi ta'ala. Dalam hati kita, saja aku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian mari kita fokuskan pikiran dan hati kita usul dan hubungkan batin kita kepada Allah, memperhatikan, menghayati warisan Rasulullah yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin. Halaman berapa? Adab yang kedua yang beda. Ya. Tujuh puluh empat. Ayolah halaman 74. Pak atasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu taala qala. Dan adab yang ke-13 di atas halaman 74. Adab hari Jumat, karena hari Jumat itu hari raya kita, dan seluruh isi langit itu bila malam Jumat itu langit, malaikat, aras, kursi gemetar, bergetar, langit bergetar, aras bergetar. Kenapa? Takut kalau terjadi hari kiamat. Karena menurut hadis hari kiamat itu jatuhnya pada hari Jumat. Jadi ada peristiwa besar yang terjadi pada hari Jumat, diantaranya menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat, kemudian memasukkan ke dalam surga hari Jumat, dan turun dari surga ke dunia juga hari Jumat, dan hari kiamat adalah hari Jumat. Nah, jadi di situ kita ada adab. Hari Jumat adalah hari kebesaran kita dan hari raya orang yang beriman. Jadi adab yang ke-13 bahwa sunat engkau sembahyangkan pada hari Jumat itu 4 rakaat yang lain daripada sembahyang tahiyatul masjid. Jadi ada lagi selain pada tahiyatul masjid, hari Jumat kita disunatkan sembahyang 4 rakaat yang tersebut itu, dan engkau baca pada rakaat yang kedua kamu daripada Fatihah surah Kahfi. Ini habis ayat pertamanya nih, surah pertamanya yang ayat kedua langsung ayat surah Kahfi. Ini 2 jaman kita berdiri bagi orang-orang yang hafiz Quran, sembahyang 4 rakaat hari Jumat sebelum pelaksanaan Jumat, berarti sungsung jam 8 harus di masjid. Surah Kahfi, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Thaha, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Punya hafal juga lah, nggak ada hafal ada kawan juga. Jadi gawean orang bahari nih, gawean orang bahari, ulama bahari, gawean para sahabat, gawean para tabiin. Jadi kalau amal-amal mereka sudah kada diragukan lagi. Amalnya mereka ikhlas, kemudian panjang. Surah Kahfi, surah Thaha, surah Yasin, surah apa pertamanya ini kada disebutkan ini. Kita sambung aja. Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, tidak kada mampu, maka jelas kada mampu lah. Itu waktu sibuk begawian
kantor ataunya masuk kantor hari Jumat itu 24 jam itu tidak ada waktu tahrim, tidak ada waktu larangan. Jadi kalau kita kada mampu nang kahfi yasin taha tadi, maka baca ulimu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Masih kada mampu judullah 83 ayat. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah alif lam tanzil, sujud sajadah, ayat sujud sajadah, itu rakaat kedua. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan. Ayo nan jago-jagonya sembahyang sunat ini panjang ayat. Surah Yasin, alif lam tanzil, kemudian surah Ad-Dukhan. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi bila juga ada sanggup juga nah 4 ini nih. Nah, masih ada lagi nang imbangannya, pendek, mudah, singkat, padat. Qul huwallah 50 kali 4 rakaat 200. 50 rakaat. Namun itu makam hafalam lah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. 50 kali. Masih banyak waktu kosong lagi, banyak waktu kosong daripada waktu kita beribadah. Jadi sekali-kali dalam seumur hidup kita sembahyang sunat 4 rakaat hari Jumat, sembahyang bacaannya qul huwallah 50 kali serakaat, jadi 4 rakaat 200. Itu kegantianan di atas deh. Di atas surah Kahfi, surah Yasin, Tabarak, Ad-Dukhan, alif lam tanzil, Taha. Dan adab yang ke-14. Adab yang ke-14, banyak adabnya lah. Bahwa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surat yang tersebut itu pada malam Jumat atau harinya. Surah Kahfi jangan kita tinggalkan. Seminggu sekali surah Kahfi, surah Yasin, Waqiah, Tabarak. Yasin untuk keselamatan hidup. Jadi untuk keselamatan hidup, benteng pertahanan hidup itu Yasin. Karena ujian Nabi, barang siapa membaca Yasin pagi-pagi selamat sampai sore. Barang siapa membaca Yasin sore-sore selamat sampai pagi. Jadi 2 kali, pagi sekali, sore sekali, 24 jam selamat. Karena di dalam tiap-tiap ayat itu hurufnya ada 10 malaikat. Ada 10 malaikat yang membuat ayat, membuat huruf-huruf Al-Quran. Ada 10 malaikat. Jadi kalau Yasin banyak benar hurufnya. Itu yang diutus Allah untuk mengawal kita selamat sampai sore. Kemudian baca lagi sore selamat sampai siang, sampai pagi. Itu Yasin. Adapun Waqiah memperlancar usaha, memperlancar urusan, menaikkan rezeki, dan tidak akan pernah fakir selama-lamanya. Itu Waqiah. Adapun Tabarak itu aman dari cacing-cacing tanah di kubur kada buruk. Jadi di sini agama menganjurkan, yaitu di adab yang ke-14 tadi, jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut itu pada malam Jumat atau pada harinya.
Nah, karena pahala membaca segala surat yang tersebut itu besar, kada kau dihitung pahalanya besar benar. Dan setengah daripada kelebihannya membaca surah Kahfi. Panjang pada Yasin. Alhamdulillahilladzi anzala alainal kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Terus baca surah Kahfi. Itu diantaranya membaca surah Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat al-Kahfi yaumal jumu'ati, adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain." Artinya barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumat, niscaya diterangkan baginya daripada nur cahaya barang yang antara dua Jumat itu. Cahaya yang menghilangkan dosa-dosa kita, cahaya yang menghilangkan kegelapan hidup kita. Dan seandainya kita dicabut Allah roh kita pada hari Jumat, di saat kita membaca surah Kahfi, kita dalam keadaan bersinar dan bercahaya. Adha'alahu minan nur ma bainal jum'ataini, antara Jumat ke Jumat. Dan setengah atau sebagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-Kahfi adha lahu minan nur ma baina wa bainal baitil atiq. Ini hadis Nabi lah. Hadis Nabi perkataan hak. Jadi ujar Tuhan dalam Al-Qur'an, "Ija atakumur rasul fakhuzuhu wa ija nahakumur rasul fantahu." Apabila Rasul kamu menyampaikan, apabila Rasul kamu memberikan nasihat, maka ambillah, jangan ragu lagi, ambillah, kerjakanlah sebatas kemampuan kita. Dan apabila Rasul kita melarang kita, jauhilah. Itu perintah Allah. Jadi yang penting di sini ilmunya dulu lah, ilmunya dulu kita tahu bahwa hadis Rasulullah SAW, man qara surat al-Kahfi adha lahu minan nur ma baina wa bainal baitil atiq. Artinya barang siapa membaca surah Kahfi, niscaya diterangi baginya daripada nur cahaya barang yang antaranya dan antara Baitullahil Haram, Makkah. Jadi mulai Palangkaraya sampai ke Makkah, Baitullah, kita diterangkan jalan untuk menuju ke sana. Surah Kahfi. Ini sudah dekat pemberkatan lah jamaah kita, keluarga kita akan berjuang menjadi tamu Allah, Dhaifur Rahman, Dhaifullah, melaksanakan ibadah haji untuk menuju ke Baitullah. Di situ kita berdoa mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita untuk menjadi pejuang-pejuang Allah pada di situ, karena ibadah haji itu semuanya rukun dan wajibnya semuanya dengan fisik, dengan tenaga. Tidak ada satu huruf pun yang dibaca dalam ibadah haji yang diwajibkan, yang dirukunkan, tapi semuanya fisik. Semakin muda kita ke sana, semakin kenal pahalanya. Sudah tua 50 tahun ke atas berkurang pada orang muda, karena fisik yang dibutuhkan itu. Dan di saat Rasulullah menyebutkan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Lalu sahabat bertanya, "Qaila ya Rasulullah, bagaimanakah ciri-cirinya orang haji diterima?" Nabi menjawab, "Taibul kalam wa it'amut ta'am." Dua macam cirinya haji diterima, yaitu memperbaiki pemandiran, memperbaiki percakapan, memperbaiki pembicaraan. Jadi kita hilangkan semua ucapan-ucapan kasar, ucapan keras, ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan sombong. Salah satu di antara dua ialah akhlakul karimah, ucapan baik.
Jangan lagi mengucapkan yang kata-kata sia-sia. Itu salah satu cirinya. Dan yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang makan, artinya dermawan. Semakin dia semakin sehari semakin dermawan, dan kemudian ucapannya semakin baik. Karena kata Allah dalam Al-Quran, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi semua orang mampu melaksanakan tawaf, mampu melaksanakan wukuf, mampu melaksanakan sa'i dan meluntar, tapi tidak semua orang mampu menahan percakapan, ucapan dusta, ucapan ghibah, ucapan jelek, ucapan jorok, dan jidal pertengkaran, perselisihan dan permusuhan. Jadi di situ cirinya haji yang mabrur, ucapannya semakin bagus dan semakin dermawan. Bila semakin pelit, semakin pemalas, semakin kikir, berarti mardut hajinya. Nah, itu kata Rasulullah lah. Nah, jadi di sini orang baca surah Kahfi malam Jumat. Surah Kahfi malam Jumat atau siang Jumat, antaranya dan antara Baitul Atiq, antara Ka'bah itu benderang bercahaya dan akan dimuluskan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Atiq, Baitullah. Ya, Baitullah itu 4 penjuru, 4 sudut. Hajar Aswad, kemudian makam rukun Iraki, rukun Syam, rukun Yamani. Jadi ketiga 4 penjuru ini, keempat penjuru negara. Jadi Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syam, dan rukun Yamani. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, manawiyah, itulah isinya. Sifat nafsiyah Hajar Aswad, sifat salabiyah rukun Iraki yang di muka makam Ibrahim, Hijr Ismail, di sebelahnya yang ketiga rukun Syam, mengarah ke daerah Syria, ke daerah Syam, dan yang keempat Yamani, mengarah kepada negara Yaman. Jadi kesimpulannya disitulah penampakan wujud zat, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dan sabda Nabi SAW, man qara surat al-Kahfi. Nah, banyaklah hadis Nabi nih menawari kita untuk membaca surah Kahfi. Man qara surat al-Kahfi layatal jumu'ah aw yaumil jumu'ah aw yaumal jumu'ati tiya nuran min haitsu yaqra'u ila makkata wa ghufira lahu ilal jumu'atil ukhra wa ziyadati fadli salasati ayyam wa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa fi minad da'i wad dabilah wa jatil jambi wa barasi wa jadami wa fitnatid dajjal. Sini ada 4 hadis yang membicarakan keutamaan surah Kahfi di malam Jumat. Artinya barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumat atau pada harinya, Nabi ini menawari kita. Jadi belinya kada payu pakai seorang menjajakan surah Kahfi. Barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumat atau pada harinya, niscaya diberi akan dia nur, cahaya. Jadi nur terus lah, karena itu kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan kilat, kecepatan angin. Lalu kita buka jendela waktu siang, kita buka, langsung cahaya matahari tembus. Perjalanan 4000 tahun. Perjalanan 4000 tahun cuma sekejap langsung sampai ke jendela kita. Pada jarak antara matahari dan bumi, perjalanan 4000 tahun.
Jadi wajar Isra Mi'raj itu 2 jam setengah putar naik ke atas bawah turun naik. Karena Nabi itu nur, Nabi itu cahaya. Nah kalau angin belum tentu kayak itu cepatnya. Angin, kilat, cahaya adalah perjalanan yang paling cepat. Jadi kata Rasulullah SAW, diberikan dia nur daripada tempat membaca akan dia hingga ke negeri Makkah, dan diampuni baginya dosa daripada 1 Jumat yang lain dan lebih daripadanya 3 hari. Jadi bukan sehari aja, 10 hari. Jumat ke Jumat 7 hari tambah 3 hari berarti 10 hari. Dalam 10 hari itu kita senantiasa diberikan cahaya oleh Allah. Diberikan cahaya oleh Allah antara kita dan antara Makkah, dan diampuni dosa kita, dan mengucap salawat yakni memintakan ampun baginya oleh para malaikat 70.000 malaikat. Lah bisa RT nih kalau dikumpulkan 70.000 nih. Gila lagi ubusan ini. 70.000 malaikat, cuma karena malaikat itu rohaniyah, karena berbentuk, tambah lagi 70.000 masih muat. Hanya berbentuk kayak ayam aja, banyak benar orangnya, malaikatnya. Hingga waktu subuh. Jadi mulai kita membaca sampai waktu subuh itu malaikatnya 70.000 mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit. Kita pegang ucapan Rasulullah, kita yakin ucapan Nabi, karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara bahasa nafsu, yang dibicarakan Nabi adalah wahyu. Jadi benar, ucapan yang paling benar adalah Rasulullah SAW. Menyembuhkan daripada segala penyakit, dan daripada penyakit dabilah, yaitu penyakit luka yang di dalam perut, atau penyakit yang sangat panas di dalam perut atau di dalam hati, dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung, dan daripada penyakit supak. Supak itu penyakit kayak menular, itu penyakit apa? Penyakit kusta, penyakit kusta, dan budak tuli, dan dilepaskan daripada fitnah dajjal. Itu manfaat surah Kahfi. Jadi punya kadakawa seminggu sekali, sebulan sekali. Kadakawa sebulan sekali, setahun sekali. Baca surah Kahfi. Duduk kada sempat setengah jam, bahkan seperempat jam pun tidak sempat duduk membaca surah Kahfi. Ini yang pertama tadi kata Rasulullah, diberikan nur cahaya dari tempatnya sampai ke Mekah. Artinya dipermudahkan Allah untuk menjejak tanah Mekah. Kemudian dari kita membaca sampai subuh, malaikat 70.000 memintakan ampun, dan kita selamat seharian. Selamat 1 hari itu, ditambah lagi 3 hari, jadi 7 hari tambah 3 hari jadi 10 hari. Dan kemudian menyembuhkan segala macam penyakit dabilah, yaitu penyakit luka yang di dalam perut yang memerlukan operasi ini, atau penyakit yang sangat panas di dalam perut atau di dalam hati, dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung,
dan daripada penyakit supak dan budak, dan dilepaskan terakhir daripada fitnah dajjal. Ini pengalaman ulun mengamalkan surah Kahfi. Jadi selama 21 hari ulun baca surah Kahfi. Jadi di malam ke-20 sebelum 21 itu waktu ulun membaca di kamar, kemudian ada mengucapkan salam, assalamualaikum, duduk di kursi, pakai jubah, pakai bulang, penglihatan ulun karena ulun di kamar, inya duduk di kursi di ruang tamu. Jadi ulun diberikan tembus pandangan waktu ulun bergelap melihat duduk di kursi, mengucapkan salam, lalu kita tanyai, man antum, siapa pian? Pian siapa? Dijawabnya, ana suratul Kahfi, aku adalah surah Kahfi. Itu pengalaman ulun membaca surah Kahfi selama 21 malam. Jadi datang di malam ke-20. Nah, pada sempat ulun hendak mendatangi, orangnya hilang udah. Jadi ada khadam, ada malaikat, ada muwakal. Muwakal malaikat penjaga Kahfi. Sampai sekarang belum tahu siapakah muwakalnya surah Kahfi. Kalau muwakal Fatihah kan Wahaidir. Wahaidir, Qul huwallah, Abdurrahman, ayat kursi, Kandias. Nya semua surah-surah itu ada penjaganya, ada pengawalnya. Jadi mungkin yang datang itu muwakal ayat surah Kahfi. Sedikit lagi lah. Ini nanti mudah nah. Dan barang siapa tiada hapas, kada hafal. Hapas itu hafal. Barang siapa tiada hapas, tiada hafal akan segala surat yang tersebut itu, maka hendaklah membanyakan membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas berapa ayat? 4. Itu surah yang paling ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu qul huwallahu ahad itu ada di jabahahnya Jibril, di dahi Jibril. Allahus samad di dahinya Mikail. Lam yalid wa lam yulad di dahinya Israfil. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad di dahinya Israil. Bila kita baca surah itu, 4 malaikat itu bergerak karena kita gerak dahinya. Dan ternyata di dahinya Abu Bakar itu ada qul huwallahu ahad bertulisan. Di dahinya Umar Allahus samad. Di dahinya Utsman lam yalid wa lam yulad. Di dahinya Ali wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang 4 sahabat ini pilihan Allah, manusia paling ikhlas. Jadi bergeraklah para malaikat na 4 tadi dan juga para sahabat na 4. Jadi bila kada sanggup membaca surah Kahfi atau surah Yasin atau Waqiah Tabarak, kita ganti membaca surah Al-Ikhlas. Itu yaitu amat besar seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahadun khamsina marratan rupiah lahu hamsina alfa darajatin wa khutta anhu hamsina alfi sayatin wa kutiba lahu hamsina alfi hasanatin wa man zadahu zadallahu lahu." Kegantian nang 4 surah nang panjang-panjang nih lah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahadun 50 kali, niscaya diangkatkan baginya 50.000 derajat. Kada hina lagi hidup kita.
hidup kita kada sia-sia, hidup kita kada hina, hidup kita mulia, hidup kita berwibawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma atina imanan shadiqa wa yaqinan laysa ba'da kufrun rahmatun analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.